Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Popeye, Podcast Pendidikan Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Ruang penuh inspirasi dan cerita nyata dari dunia kampus. Menjadi mahasiswa adalah masa penuh tantangan dan sekaligus peluang. Kita belajar bukan hanya dari buku dan kelas, tapi juga dari pengalaman memimpin, mengatur waktu, dan bekerja sama dengan banyak orang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Pres. Siap. Ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang ini nih, Pres, perjalanan kamu, terus apa aja tantangan yang dihadapi selama memimpin, mungkin, dan juga motivasi untuk teman-teman yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Siap. Baik, langsung aja kali ya, Pres. Mungkin bisa dari perkenalan nih, nama lengkapnya siapa, terus sebagai apa jabatan di kampus ini. Oke. Izin ya buat followers HMPSPAI. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kemal Agiansyah, biasa dipanggil Kemal. Dan kebetulan tahun ini saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Tuh. Istimewa sekali, luar biasa, luar Mantap, biasa. ya. Pres, kesibukannya apa nih sekarang? Mungkin kan ini lagi libur kuliah nih. Kalau sekarang ya kesibukannya mungkin buat semester kalian ya mungkin sedang menikmati libur lah, tapi buat semester saya sekarang lagi sibuk-sibuknya kita PPL tuh. Oh iya. Jadi kemungkinan besok itu di hari Senin itu kita udah mulai praktek mengajar di sekolah-sekolah yang sudah diatur oleh panitia ataupun lembaga gitu. Ya mungkin buat kedepannya atau 40 hari ke depan disibukkan dengan PPL seperti itu. Luar biasa sekali. Terus nih Pres, ada nggak sih perbedaan selama sebelum menjadi presiden mahasiswa dan sekarang nih setelah menjadi presiden mahasiswa, apa sih perbedaannya? Ya tentunya ada ya perbedaan yang saya rasakan ketika menjadi mahasiswa biasa yang tidak mengikuti organisasi ataupun apapun itu, dan setelah menjadi presiden mahasiswa sekarang ini. Yang saya rasakan itu mungkin dari sisi tanggung jawab yang besar gitu. Ketika saya menjadi presiden mahasiswa, itu saya merasakan bahwasanya menjadi presiden mahasiswa ini sangat besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan saya menjadi mahasiswa biasa gitu kan. Karena ketika menjadi presiden mahasiswa tentunya harus menjadi apa ya, contoh teladan ataupun kiblat mahasiswa seperti apa, dan mampu apa ya, mengkondisikan ataupun mewadahi mahasiswa-mahasiswa agar mahasiswa yang mempunyai bakat, potensi itu bisa berkembang. Seperti itu. Baik. Kemarin kan kita nih Pres membuka pertanyaan ya di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait kepemimpinan atau tentang dunia kampus lah, tentang mahasiswa gitu ya. Ini nih Pres, ada pertanyaan pertama nih dari teman kita. Gimana sih cara menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab? Oke, gimana cara menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab? Tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu pasti banyak tantangan dan rintangannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab itu, menurut saya seorang pemimpin ini harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Ini salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena ketika dia menjadi pemimpin dan memiliki kemampuan berkomunikasi, itu akan menjalin suatu hubungan yang positif ke depannya. Mampu mendengarkan pendapat-pendapat daripada timnya, daripada anggotanya, terus memahami kebutuhan-kebutuhan mahasiswa
yang pada saat itu fundamental seperti itu. Dan juga ketika pemimpin itu bertanggung jawab, yaitu ketika dia mengambil sebuah keputusan gitu. Keputusan yang dia ambil dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan pada saat itu seperti itu. Baik, Pres. Terus di sini terkait dengan keputusan ini ada pertanyaan juga. Eh, dalam setiap keputusan yang harus diputuskan itu mengambil suara mayoritas atau dari suara pemimpin tersebut. Terus apa yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menentukan keputusan? Nah, tentunya seorang pemimpin pastinya adalah orang yang berhak ataupun mempunyai wewenang dalam membuat keputusan. Akan tetapi perlu ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan. Tentunya tadi mempertimbangkan antara suara mayoritas dengan suara pimpinan. Nah, kita tidak boleh memilih ataupun berpihak ke sebelah ataupun apa istilahnya itu bersebelah lah, harus seimbang gitu kan. Karena ada hal yang memang perlu dipertimbangkan ketika melihat ada suara mayoritas dengan suara pimpinan seperti itu. Kita lihat ketika suara mayoritas itu mungkin bentuknya pendapat ataupun argumentasi, apakah sesuai dengan visi dan misi awal yang sudah kita bangun. Begitu pula suara pimpinan, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita bangun di organisasi ini. Nah, adapun misalkan terdapat konflik yang terjadi antara suara mayoritas dengan pimpinan, nah seorang pemimpin harus bisa memecahkan permasalahan tersebut, konflik tersebut dengan solusi-solusi yang memang relevan gitu pada saat itu. Tidak berpihak kepada suara mayoritas ataupun berpihak kepada suara pimpinan. Akan tetapi mementingkan kepentingan bersama seperti itu. Agar tidak terjadi konflik-konflik yang semacam seperti itu. Baik, Pres. Terus masih ada pertanyaan lagi ya, Pres? Ini mungkin pertanyaannya kurang masuk ya dimasukin aja. Gak apa-apa ya. Kita mungkin Pres punya jawaban yang terbaik nih. Apa tuh? Menurut Anda metode penyembuhan dengan air celupan jadi itu masih make sense nggak? Metode penyembuhan dengan air celupan. Oh, mungkin apa ya, kayak semacam kita minta doa gitu ya ke orang-orang yang mungkin barokah lah, minta ya, barokah gitu ya kan, kayak dicelup tangannya gitu kan. Iya ya mungkin kalau menurut saya itu kan cuma metode ya, sebetulnya tergantung dengan keyakinan kita. Adapun jalan ataupun apa ya, metode tadi itu hanya ibaratnya syariat lah, perjalanan. Entah kita meyakini ataupun tidak, tentunya penyembuhan itu hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi dengan metode penyembuhan dengan apa tadi air celupan itu kan itu salah satu mungkin jalan mencapai ataupun ikhtiar kita terhadap penyakit yang kita alami atau yang kita sedang keluhkan gitu, agar supaya penyakit ini sembuh gitu. Yaitu kita bisa meminta doa kepada orang-orang yang mungkin apa ya, ibaratnya bisa dikatakan soleh lah gitu, berpengaruh gitu kan, mempunyai karomah ataupun barokah gitu. Itu bisa tergantung keyakinan kita gitu. Keyakinan masing-masing lah ya. Tapi emang semuanya tuh dari Allah ya, karena kita sakit juga dari Allah, sembuh juga pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan gini, kalau ibarat ataupun tingkat keimanan manusia lah, ataupun tingkat keimanan seorang muslim, itu kan ada mulai daripada syariat, terus tarekat, marifat dan hakikat. Nah itu syariat itu ketika kita sakit,
Nah, otomatis secara logikanya kita berobat dong. Betul. Kayak misalkan ke puskesmas ataupun ke Rumah sakit. rumah sakit. Nah, ketika misalkan di rumah sakit, di puskesmas itu tidak bisa sembuh ataupun belum sembuh, nah kita mengambil jalan alternatif lain, yaitu torekat. Misalkan tadi dengan meminta doa dengan cara metode celup gitu air kan, ataupun misalkan ke terapi-terapi lain, misalkan itu disebut torekat. Adapun misalkan syariat sudah kita lakukan, torekat kita sudah lakukan, nah balik lagi ke marifat dan hakikat. Nah, ternyata masih belum sembuh gitu. Nah, itu kembalikan lagi ke hakikat gitu. Maksudnya mungkin ini sudah menjadi takdir daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menghilangkan syariat dan hakikat sebagai bentuk ikhtiar kita, kasab kita untuk mencoba berusaha agar sembuh seperti itu. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali jawaban dari Presma Ya, kita dikit-dikit ini. lah, tipis-tipis aja. Terus masih ada nih pertanyaan selanjutnya, Pres. Mana ya? Kita lihat dulu nih dari teman kita juga. Boleh minum gak nih? Oh boleh, oh iya Pres, silahkan diminum dulu. Ya diminum dulu. Kita minum dulu kali ya. Break dulu bentar. Lanjut. Oke, kita lanjut kali ya. Ini untuk mungkin bisa mewakili mahasiswa, pertanyaan ini beberapa mahasiswa. Gimana caranya ketika kita lagi semangat-semangatnya kuliah, terus di pertengahan kita tuh benar-benar diuji dari segi ekonomi. Gimana cara kita buat mempertahankan kuliah kita sampai selesai? Apakah berhenti menjadi solusi terbaik? Apa ada cara lain? Gitu ya. Jadi gini, ya kita tidak tahu permasalahan per orang-orangan, maksudnya setiap orang pasti memiliki masalah yang berbeda. Salah satunya yaitu ekonomi. Sebetulnya memang pasti dirasakan oleh kita sebagai mahasiswa ketika ingin melanjutkan kuliah, tapi dihadapkan dengan ekonomi gitu. Nah, tentunya itu menjadi sebuah hambatan ataupun tantangan kita. Bagaimana caranya kita aktif terus kuliah, semangat terus kuliah, walaupun ekonomi tidak memadai. Kalau misalkan tadi ibarat dikatakan apakah berhenti menjadi solusi yang terbaik? Menurut saya enggak, karena di STAIHA ini banyak kelonggaran ataupun jalan lain ketika kita dihadapi oleh ekonomi yang sulit dan masih pengen aktif kuliah gitu. Tentunya banyak jalannya, kayak misalkan kita mengambil jalur beasiswa misalkan. Karena di sini juga banyak ya beasiswa. Banyak beasiswa, tinggal kitanya aja nyarinya. Jadi mahasiswa itu bukan lagi dosen ataupun rektor yang ngasih gitu, tapi kita yang harus aktif mencari gitu kan. Betul. Adapun misalkan beasiswa ataupun mencari freelance, kan sekarang media banyak gitu kan. Jadi tidak sebetulnya jika kita sudah paham dengan ilmunya gitu, semuanya akan gampang gitu. Banyak sekarang beasiswa yang menjamin perkuliahan kita mulai dari semester awal hingga akhir bahkan gitu kan. Kemarin saja saya lihat di di sosial media itu di Baznas sudah membuka beasiswa cendekia kalau nggak salah. Itu mulai dari semester 1, S1, S2, D3 gitu lah. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang mengalami kesulitan dalam ekonomi bisa cari ataupun daftar ya beasiswa, cari di website misalkan Baznas itu ada beasiswa cendekia, bisa daftar di situ mungkin. Baik. Terus nih Pres, setelah itu ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan lagi nih. Ya.
Tips supaya tetap semangat kuliah dong, Pres. Gimana tuh? Kadang Oh kan ya, kita kadang ada masanya tuh kayak, ih males banget kuliah, tapi harus gitu. ya. Bukan kalian aja sebetulnya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang juga saya itu merasa apa ya, kayak malas untuk berangkat kuliah. Kayak misalkan mood saya kurang bagus. Tapi kembali lagi, eh, kembali kepada tujuan awal kalian. Kampus atau kuliah itu untuk apa gitu. Kembalikan lagi kepada tujuan awal kalian. Karena kalau kita kuliah ataupun beraktivitas menyesuaikan dengan mood gitu kan, ataupun apa ya, Suasana suasana hati. hati itu ya pasti nggak berjalan dengan baik. Kayak Nah, misalkan, betul. oh jadi apa ya, ketika mood kalian nggak baik, misalkan lagi bad mood, misalkan Lagi galau. galau, jadi ninggalin kuliah gitu, nggak kuliah, terus bolos atau segala macam. Nah itu lebih baik menurut saya dihindari semacam itu. Tapi kalau misalkan kan kita ada selang waktu tuh, kita Libur. libur ataupun masuk di hari Rabu sampai Sabtu. Sabtu. Itu kan ada libur tuh 3 hari. Minggu, Senin, Selasa itu bisa kita pakai waktu buat me time lah gitu, buat Healing lah. healing lah, buat apa ya, buat menyesuaikan suasana hati kita, sehingga ketika kita balik lagi ke kampus kita udah dengan suasana hati yang gembira gitu. Ya, betul. Terus apa ya, senang ketemu teman-teman gitu, senang ketemu dosen gitu. Ya tentunya kembalikan lagi kepada tujuan awal kalian, kampus itu buat apa gitu. Betul, betul, betul. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Pres. Oh udah terakhir ya. Iya, udah ke terakhir. Adakah pelajaran berharga yang cuma bisa didapetin di kampus, bukan dari buku? Banyak sih sebetulnya pelajaran berharga yang bisa diambil di kampus, bukan dari buku. Karena gini, tadi saya sudah bilang bahwasanya mahasiswa itu bukan lagi dosen yang ngasih, bukan lagi rektor yang ngasih. Kita yang harus aktif gitu, mencari gitu kan. Sebetulnya di kampus itu banyak pembelajaran atau pelajaran yang bisa kita ambil. Contohnya di kampus kan kita banyak nih organisasi, baik organisasi internal maupun organisasi eksternal. Nah, buat kalian nih teman-teman, ya diusahakan menjadi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di kampus gitu, sehingga kalian bakal ngerasain tuh pelajaran yang didapat di setiap kegiatan-kegiatan yang organisasi adakan gitu. Kayak misalkan pastinya ketika organisasi itu, ketika kalian ikut organisasi itu punya relasi, pasti temannya nggak di Staika doang kan. Iya. Pasti ada di luar, di kampus-kampus lain. Nah itu asiknya tuh, bisa tukar pikiran, tukar wawasan, tukar, pokoknya ya diskusi lah gitu, enak. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil banyak di situ. Bukan Itu. cuma ini doang ya. Jadi koneksinya banyak. Betul. Jadi di kampus juga bukan cuma kuliah, pulang, kuliah, pulang. Gitu. Jadi ada relasi yang lain gitu. Iya. Jadi pokoknya setiap kalian mengikuti kegiatan atau aktif lah, itu pasti kalian bakal banyak mengambil pelajaran di hal itu. Banyak juga teman-temannya. Banyak juga teman-temannya. Jadi gampang kalau misalkan kalian mau pinjam duit gitu ya. Kalau punya banyak teman kan enak gitu. Baik, Pres. Harapan terakhir untuk mahasiswa dan kampus gimana nih? Harapannya? Harapannya. Kalau dari diriku, harapan buat mahasiswa dan juga kampus TIH, mungkin semoga kedepannya mahasiswa STIH ini bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, dengan kampus lainnya. Tidak hanya di bidang akademik, namun bisa bersaing dalam hal apapun. Sehingga
dapat mengharumkan nama baik STIH gitu. Betul. Nama baik kampus. Sehingga kampus juga bisa lebih maju, Amin. bisa lebih apa ya, dikenal oleh banyak orang. Iya, betul. Nah, sehingga orang ataupun lulusan-lulusan SMA, SMK tertarik dan masuk gitu ke kampus kita gitu. Pokoknya harapan terbaik saya gitu buat kampus STIH dan mahasiswanya, semoga kedepannya STIH makin maju, mahasiswanya juga maju, bukan hanya dari intelektualnya saja, bukan hanya dari bangunannya saja gitu. Pokoknya maju semuanya gitu. Sampai ke depan masjid gitu. Baik, Pres. Untuk ini nih, untuk HMPS ada nggak harapannya HMPS PAI nih? Oh iya. Gimana? Buat HMPS, harapan saya buat HMPS PAI, semoga dengan adanya program podcast ini, ya mungkin ini saya bintang tamu pertama ya. Iya, betul sekali. Istimewa kan? Istimewa sekali gitu. Ya harapannya mungkin semoga kedepannya HMPS PAI ini bisa terus berkembang. Amin. Bahkan bisa mengharumkan nama baik STIH gitu. Amin, amin. Tidak hanya di internal saja, bahkan bisa Ke eksternal eksternal. gitu. Mungkin bisa ngundang bintang tamu yang berpengaruh di Indonesia, misalkan Iya. Bapak Prabowo. Ya, semoga ya. Semoga Pak Prabowo mau diundang Iya. di sini. Terus juga semoga kedepannya HMPSPI ini selalu solid. Jadi apa ya, organisasi tanpa adanya solidaritas itu omong kosong. Jadi saya harap kedepannya HMPSPI ini tetap solid dan juga mampu bekerja sama sehingga memajukan dan mengharumkan nama baik STIH. Baik. Terima kasih Pres untuk waktunya, untuk segala-galanya. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung obrolan yang penuh inspirasi bersama Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Dari cerita beliau, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang jabatan, tapi tentang bagaimana memberi contoh, membangun hubungan yang kuat, dan membawa perubahan positif meskipun dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih banyak untuk waktunya dan pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga obrolan ini bisa memotivasi semua mahasiswa untuk berani mengambil peran untuk memimpin dengan hati dan terus memberikan dampak positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ida Nudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa follow IG HMPS dan ikuti subscribe YouTube-nya. TikTok-nya juga jangan lupa.